Perkenalkan, nama saya Aditya Tiras Permana. Saya Azubair. Kami dari jurusan Keperawatan tingkat 3 kelompok 8 Manajemen Keperawatan Pesisir. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Salah satu bencana yang akan kami bahas yaitu tentang kenaikan paras muka air laut. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas pengertian tentang bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya, baiklah, selanjutnya kita bahas tentang kenaikan paras muka air laut. Kenaikan paras muka air laut adalah fenomena naiknya muka laut yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pemanasan global. Kenaikan muka air laut bisa menyebabkan berkurangnya atau mundurnya garis pantai ke arah darat, mempercepat terjadinya erosi pantai berpasir, banjir di wilayah pesisir, dan kerusakan infrastruktur yang berada di wilayah pesisir, seperti dermaga dan bangunan pantai lainnya. Hal ini semakin lama akan semakin mengganggu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, karena wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang paling rentan terkena dampak kenaikan muka air laut. Selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya kenaikan muka air laut. Penyebab utama dari kenaikan muka air laut terdapat 3 faktor, yang merupakan faktor global adalah ekspansi termal dari lapisan permukaan laut dan mencairnya es di kutub serta perubahan iklim global. Baiklah, selanjutnya mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana? Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Konsep mitigasi bencana terhadap kenaikan paras muka air laut. Penanggulangan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut dapat ditempuh dengan 3 alternatif, yaitu yang pertama, pola protektif dengan membuat bangunan pelindung pantai yang mampu mencegah air laut agar tidak melengsek ke darat. Pola tersebut bertujuan untuk melindungi pemukiman, industri wisata, jalan raya, daerah pertanian, dan lain-lain dari genangan air laut. Yang kedua, yaitu pola adaptif, yakni menyesuaikan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kenaikan muka air laut. Salah satu contohnya adalah penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan muka air laut. Rumah-rumah model di tepi pantai dibuat model panggung agar aman dari genangan air laut. Yang ketiga, yaitu pola mundur, yang bertujuan menghindari genangan dengan cara merelokasikan atau memindahkan pemukiman, industri, daerah pertanian, dan lain-lain ke arah darat agar tidak terjangkau air laut akibat kenaikan permukaan air laut. Ya, baiklah, selanjutnya dampak kenaikan muka air laut terhadap lingkungan. Dampak dari kenaikan muka air laut tersebut diantaranya adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, perubahan arus laut, meluasnya kerusakan mangrove, dan meluasnya ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selanjutnya, dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat, yaitu kenaikan muka air laut berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. Kenaikan muka air laut membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal. Daratan yang terus tergerus air laut memaksa penduduk untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. Ada juga yang
masih bertahan tetap tinggal di tepi pantai dengan cara meninggikan pondasi rumah atau membuat rumah panggung di atas rumah utama mereka. Hal tersebut dilakukan karena hanya itulah satu-satunya lahan dan tempat tinggal mereka miliki. Selain itu, mereka yang berprofesi sebagai nelayan enggan untuk direlokasi jauh dari pantai. Mereka tetap bertahan tinggal di tepian pantai meski sebenarnya kurang sesuatu untuk pemukiman. Pada akhirnya, tak sedikit penduduk yang masih memiliki surat tanah. Akan tetapi, lahan yang dulu mereka tempati sudah menjadi laut. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan masyarakat. Kenaikan muka air laut menyebabkan laut masuk ke sumber-sumber air masyarakat pesisir pantai. Hal tersebut mempengaruhi salinitas atau tingkat kadar garam yang berlarut dalam sumber-sumber air tanah. Dampak pencemaran air tersebut yakni turunnya kualitas kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas kesehatan tersebut dapat dilihat dari timbulnya berbagai macam penyakit yang dideritai. Di antaranya adalah penyakit kulit, penyakit saluran pencernaan seperti sakit perut, disenteri, diare, dan lain sebagainya, serta juga gangguan fungsi ginjal.